Senang sekali hari ini saya dapat sebuah tema Gratitude as a Kingdom Value. Saya percaya saudara bahwa eh, ini semua akan menjadi sebuah kebenaran yang memerdekakan. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini hidupnya penuh dengan ucapan syukur? Coba angkat tangan coba. Wih semua ya. Saudara nggak ikut-ikutan kan ya? Haleluya. Ya. Berapa banyak saudara yang hari ini ya meskipun saudara Kristen ya saudara tahu kebenaran tapi sulit untuk mengucap syukur. Coba ada saudara? Wih, itu mah gereja lain saudara ya, di sini mah nggak ada. Ya, saya punya satu teman komunitas gitu ya. Kita punya istilah 3A katanya. Ada-ada aja. Ya, jadi kalau dia ada upload, wah 3A nih, kita tahu pasti ada kejadian yang gak enak nih. Ya mobil mogok, ya apalah ya, tahu-tahu terdeteksi penyakit. Ada yang sempat kena cancer, mesti cek ke Penang, mesti segala macam. Wah 3A katanya. Dan kalau udah kena 3A, ada apa-apanya, ada saja, susah katanya mengucap syukur. Tapi lewat sharing hari ini, saudara, izinkan saya berbagi sama saudara bahwa ada begitu banyak alasan. Bahkan bukan cuma alasan, ucapan syukur itu sebagai value. Sebetulnya saya mau bilang lebih tinggi daripada value, tapi saya nggak tahu yang lebih tinggi dari value itu apa namanya, saya nggak paham. Tapi waktu saya renungkan ini harusnya lebih daripada sekedar value. Tapi saya pikirin seminggu ya saudara, apa ya yang lebih dari value, saya nggak dapat saudara. Ya, nah mari kita baca dulu satu firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Nah, saudara, izinkan saya ambil dan mulai sharing saya dari ayat ini. Karena di dalam ayat ini saudara akan temukan dua kata. Yang pertama kerajaan, ya kingdom. Yang kedua adalah ucapan syukur, ya, yang tadi kita sebut gratitude. Nah, saudara, pasal yang ke-28 adalah kesimpulan dari Ibrani pasal yang ke-12. Kenapa kita harus bersyukur buat sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan? Kita mesti lihat dulu saudaraku ayat 12, 18 sampai 27 nanti baca di rumah. Saudara akan temukan bahwa penulis Ibrani menuliskan perbandingan antara Gunung Sinai dan Bukit Sion. Taurat dan kasih karunia. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tahukah saudara kenapa kita mesti mengucap syukur? Karena ditulis di kitab Ibrani ini dulu, waktu Tuhan harus hadir di tengah-tengah umatnya. Di Gunung Sinai saudara, itu gunungnya itu gempa, ada kilat, dan mereka harus puasa menguduskan diri, nggak boleh buat dosa saudaraku. Bahkan binatang nggak boleh naik. Kalau binatang ketahuan naik, harus dibunuh. Sehingga waktu Tuhan hadir dan mau berbicara, mereka ketakutan, mereka gemetar. Mereka bilang, aduh Musa stop, boleh nggak? Boleh nggak? Kamu aja yang ketemu Tuhan. Karena kita nggak mampu, kita takut, kita mati. Karena Tuhan tuh kudus, begitu luar biasa. Dan zaman dulu saudaraku, kalau ada imam besar mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saudara tahu tabernakel itu dibagi 3, ruang Maha Kudus. Wih, itu ngaku dosanya nggak boleh lupa saudara. Sebut satu-satu. Begitu dia lupa, meninggal saudaraku. Kalau saudara baca perjanjian lama. Makanya imam besar dulu, waktu buang undi itu deg-degan saudara. Ya buang undi siapa yang bertugas. Lalu mereka harus masuk dan mereka diikat dengan benang saudaraku. Supaya di benang itu ada bel, ya ada kayak lonceng. Jadi kalau mereka jalan, kling, 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 kling. Itu orang penjaga di depan akhirnya, oh masih hidup. Begitu gedebuk. Jatuh saudaraku, bukan kena stroke ya saudara ya. Wah, kenapa nih nggak ada gerakan? Ditarik, meninggal. Kenapa?
Mungkin ada dosa yang tertinggal. Sedemikian takutnya saudara. Tapi di kitab Ibrani dicatat bahwa kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena oleh satu imam besar, Yesus Kristus. Jadi dia datang ke dunia. Dia jadi imam besar selama-lamanya. Imam besar agung. Yang menanggung seluruh dosa kita saudara. Sampai kita tuh kalau hari ini masuk ke hadirat Tuhan, saudaraku, kita mau bersekutu dengan dia. Kita tinggal angkat pujian, merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Kenapa? Karena di dalam Kristus, saudara sudah dapat pengampunan dosa. Bukan cuma ini, saudara. Kalau saudara refer ke Roma 8 ayat 31 sampai 39, saudara akan tahu bahwa Yesus bukan cuma jadi imam besar, dia jadi pengacara, pembela kita. Dia yang mati bagi kita, dia yang bela kita. Sampai di ayatnya tulis, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dosa, kelaparan, pedang, kematian, dalam segalanya itu. Saudara lebih dari pemenang. Makanya waktu ayat ini bilang begini saudaraku, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu iya dan amin. Amin saudara. Bahwa saudara, waktu saudara percaya di dalam Kristus, saudara harus tahu, saudara pasti diselamatkan. Amin saudara. Haleluya. Saya mau pastiin ini saudara. Karena seringkali kita ngelupain ini. Saya nggak tahu kalau di tempat ini bagaimana, tapi kalau di kebanyakan gereja, termasuk gereja kami. Kalau ada sahabat baru datang, kita follow up, ajak kenalan, betul ya Pak? Ikut komunitas sel, lalu diajak Bible study. Bible study apa? Belajar keselamatan, pertobatan, lahir baru. Betul ya? Nah seringkali kesalahan kita adalah waktu sudah selesai, sudah tamat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pengorbanan Kristus menjadi pengetahuan. Enggak lagi kita renungkan, enggak lagi kita syukuri, enggak lagi kita hidup di dalamnya. Jadi kita tahu secara pengetahuan, tapi kita tidak menghidupi dalam keseharian. Wih, fatal loh saudara. Makanya kalau hari ini saudara telusuri, kalau saudara lihat, maka saudara akan menemukan banyak orang kehilangan mengucap syukur sebagai nilai. Sebagai sesuatu yang wajar. Sebagai sesuatu yang otomatis. Sebagai sesuatu yang gak bisa dipisahkan dari DNA seorang yang sudah lahir baru. Saya gak tahu di saudara, tapi sering saya temui. Anak Tuhan, kalau ditanya gimana? Gimana kabarnya bro, sis? Ya beginilah Pak. Berjuang. Pergumulan. Tentu saya percaya semua kita yang bernafas bergumul. Kalau udah gak bernafas, udah gak ada pergumulan saudara. Saya percaya. Tapi tahukah itu ada alasan yang jauh untuk kita mengucap syukur daripada kita bersungut-sungut. Amin. Nah, saya kasih 4 alasan saudaraku, ya. Sini. 4 alasan saudara mengapa mengucap syukur adalah sebuah kingdom value. Yang pertama saudaraku, mengucap syukur karena karya keselamatan. Setuju nggak saudara? Mengucap syukur karena karya keselamatan, anugerah yang Tuhan beri. Saudara, mengapa kita mengucap syukur karena ini semua? Kalau saudara baca di kitab Mazmur ya, pasal 49 ayat 7 dan 8. Ayatnya bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa. Nggak ada saudara. Saudara mau baik kayak apapun, saudara mau kaya kayak apapun, Mazmur bilang saudaraku, nggak bisa kita tebus nyawa kita. Karena apa? Terlalu mahal harganya pembebasan nyawa. Terlalu mahal. Nggak ada. Ini kalau saudara orang baik, tapi pernah sekali-sekali berbuat dosa, atau saudara orang yang sangat kaya sekalipun, saya udah bisa beli apa aja di dunia, Mazmur bilang,
enggak bisa ketebus. Perbuatan baikmu seperti kain kotor di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat menembus hati. Itu kalau saudara baik di mata orang. Lah gimana saya waktu masih mudanya di mata orang penjahat? Saudara paham maksud saya? Enggak punya harapan saudaraku. Wah saya perokok, pejudi, wah segala macam saya lakukan. Di dalam kebodohan saya. Makanya waktu saya ngerti bahwa katanya kalau kamu percaya kepadanya, kamu telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Saya nggak tahu gimana caranya saya bisa berterima kasih. Itu sama kayak orang kena stadium 4 cancer, udah dicek, udah di segala macam, dibawa ke luar negeri, begitu dicek, nggak ada apa-apa. Saya percaya orang ini bakalan cerita kemana-mana. Aduh puji Tuhan Pak Pur, saya mah udah dia diagnosa kena cancer. Aduh Pak, saya udah lemah, saya gini gitu. Waduh saya coba cek ganti dokter banyak, cari alternatif sana sini. Tapi satu kali Pak, saya lagi berbaring nunggu di rumah sakit di luar negeri, saya udah mau diperiksa Pak. Ada seorang datang ke saya, doain saya untuk percaya Yesus. Tiba-tiba saya sembuh Pak, aduh itu luar biasa. Dia bakalan cerita kemana-mana. Padahal, tahu ujungnya dia akan meninggal juga, benar gak? Ujungnya berapa tahun kemudian mungkin dia akan meninggal karena penyakit yang lain. Bagaimana kalau kekristenan betul-betul sadar bahwa waktu dia terima Yesus, dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Damai sejahtera yang beda dari dunia. Saya percaya mulutnya akan penuh dengan ucapan syukur. Amin saudara. Oke kalau gitu saya mau nanya. Apakah hari ini saudara penuh dengan ucapan syukur? Karena kalau saudara penuh dengan ucapan syukur, itu tanda bahwa saya dan saudara menyadari keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang gini saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa di dalam Kristus, saudara memiliki segalanya. Saudara memiliki segalanya. Nah kata mengucap syukur saudaraku, ya dalam bahasa aslinya menggunakan kata eu yang artinya baik dan charis yang artinya anugerah. Mengucap syukur artinya saudara mengakui anugerah baik yang Tuhan berikan. Mungkin saudara nggak punya uang banyak untuk beli makanan mahal, tapi setiap makanan yang saudara makan saudara nikmati. Amin saudara. Mungkin rumah saudara nggak besar, nggak mewah, ranjangnya juga biasa. Tapi saudara tidur nyenyak. Tidurnya nyenyak, pulas, bangun seger. Amin saudara. Karena semua Tuhan beri dalam hidup saudara. Dan itu alasan bersyukur kepada Tuhan. Alangkah sedihnya kalau kita fokus sama apa yang kita nggak punya. Benar nggak? Kebanyakan kita di luar sana fokus sama apa yang kita nggak punya. Aduh dia punya ini aku kok belum ya. Dia begini kok aku enggak ya. Waduh banyak banget lah. Sampai sering kali ada orang bilang ini katanya kita anak Tuhan. Kenapa kok orang dunia lebih diberkati? Kamu lihat dari mana orang dunia lebih diberkati? Lihat dari mana? Coba saudara pikirkan ini lebih jauh. Betapa Tuhan mengatur segala yang terbaik buat saudara. Mari saudara renungkan saudara. Jadi yang pertama yang saya mau katakan adalah saudaraku, mengapa saudara bersyukur karena keselamatan. Itu udah gak ada duanya saudara. Milikilah Kristus, maka saudara akan mengucap syukur dalam segala hal. Christ is enough. Betulan saudara. Ini saya sambil nyiapin sharing hari ini. Saudara saya coba cek, saya coba cari segala macam. Tapi saya sendiri justru dijamah hati saya mensyukuri buat apa yang sudah Tuhan kerjain. Saya lihat anak-anak di rumah tumbuh menjadi pribadi yang bisa punya value, punya nilai. Mereka bisa lihat apa yang papa mamanya kerjakan. Saya bersyukur buat penjagaan, buat penyertaan Tuhan. Nah, hari ini saudara, pernahkah saudara mengagumi
keselamatan Kristus. Karena itu sumber. Amin. Nah yang kedua saudara, ucapan syukur itu sebagai tanda identitas. Pernahkah saudara menyadari bahwa ucapan syukur itu adalah identitas orang percaya? Kalau saudara betul-betul bersatu dengan apa yang namanya keselamatan saudara. Menyadari betul seluruh DNA saudara nih, sel-sel tubuh kita akan mengucap syukur. Suatu kali saya ditelepon sama seorang saudara lah. Aku kena saraf kejepit. Aku cek ke berbagai dokter. Karena dia juga dokter, saudara. Dia tahu nih, dokter A, kayaknya obatnya terlalu keras. Dokter B, wah diagnosanya kurang. Dokter C gitu, karena dia juga seorang dokter. Lalu karena cek sana sini, bingung mau ngikut yang mana. Dan dia juga punya ilmu sendiri gitu. Akhirnya dia ke pendeta, saudara. Terus saya bilang gini sama dia, maaf ya, aku pendeta tapi ngomongnya tuh yang langsung. Aku tuh kurang bisa kalau ngomong yang agak diperhalus. Jadi aku langsung aja percaya sama kematian. Ini orang lagi nanya sakit gitu ya, minta didoain. Ini saya tanya percaya sama kematian. Percaya katanya. Percaya sama bahwa kita semua semakin lama semakin tua. Saya udah 50, tahun depan 51. Saudara kan selisih 3 tahun sama saya ya. 53, total 54. Percaya sama kematian, percaya. Percaya sama sakit penyakit, percaya. Percaya bahwa suatu saat kita akan menderita sakit dan mati. Percaya. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau percaya, ada dalam perlindungan Tuhan nggak tuh waktu kita sakit dan meninggal? Karena semua kita akan alami hal yang sama. Percaya. Percaya nggak kalau ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan atur yang terbaik. Walaupun kondisinya nggak baik. Tapi itu terbaik. Ada cara Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Percaya. Lah kalau gitu kenapa takut? Kenapa takut? Saya tahu takut ya wajar ya. Tapi kalau sampai nggak bisa tidur, terus malamnya nggak bisa tidur 2 hari, perlu pakai obat, penenang, segala macam. Itu kan udah sesuatu ya. Karena Tuhan kalau mau buat sembuh mah gampang. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini punya Kristus dan mengucap syukur itu adalah identitas kita karena seluruh keberadaan kita ada di dalam Tuhan. Wow. Kamu sekalipun sakit, penyakit menjadi berkat. Sekalipun kamu mati, kematianmu jadi kesaksian hidup. Kamu akan finishing well. Tapi kalau kamu enggak, kamu unfinishing well. Mati dalam bersungut-sungut. Sakit penuh dengan persungutan. Kamu akan rasain semakin berat. Terus saya cerita sama dia. Bulan lalu saya ke Kupang. Udah pesen tiket dari jauh-jauh hari. Karena mau maksimal, saya pikir saya bisa di Jakarta dulu. Nanti jam 2 pagi saya terbang sana. Sampai terus istirahat sebentar. Siangnya pelayanan. Udah ada persiapan pelayanan hari Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari udah beli tiket, udah hotel segala macam. Kena itu loh. Influenza. Flu A, ya. Waduh. Badan pada ngerentek semua. Terus sakitnya berjemaah lagi satu keluarga. Waduh, itu kan. Wah, pokoknya udah puyeng, pusing gitu ya. Beda tipis sama COVID sih kalau menurut saya mah. Cuma kalau COVID saya nggak bisa makan. Kalau ini kok lapar terus, saya juga nggak tahu. Makan mesti kuat ya. Kalau COVID kan cium langsung mual gitu ya, nggak bisa. Nah ini makan, tapi sakit semua. Jadi saya masuk pesawat jam 2 pagi, sampai pesawat tidur. Bangun-bangun jam 6. Jam setengah 7 nyampe, dijemput, diajak sarapan, tidur terus. Tapi sebelum berangkat, anak saya bilang gini, papi katanya
hamba Tuhan Pi, mau pelayanan kenapa sakit Pi? Ini kan, Papi doa dong. Ini, aduh dalam hati. Terus istri saya bilang, kamu nggak mau cancel aja, nggak apa-apa lah cancel. Panitia ngerti kok, orang ngerti kok. Terus saya juga tahu bahwa saya akan berangkat sama teman saya dari Surabaya, dan teman saya, kalaupun saya nggak berangkat, dia pasti bisa handle semua keseluruhan acara sesi. Jadi saya kayak tergoda gitu. Lalu saya, waduh udah sakit banget lah. Lalu saya itu punya kebiasaan kalau saya lagi begini, saya datang ke Tuhan, saya perjamuan kudus Pak. Di kamar saya renungin salib. Saya renungin salib. Terus saya ngerasa gini, baru juga sakit-sakit tulang-tulang sedikit ya, nyeri-nyeri, ya paling keliengan, mual gitu kan. Perut kembung. Terus saya coba merenungkan Kristus. Inilah darahku. Minumlah untuk mengingat akan aku. Jadi kayak Tuhan tuh bilang, apa yang kamu alamin aku tahu kok. Aku ngerti. It's okay. Kamu anak Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya udah, saya minum obat, minum antibiotik. Saya berangkat, saudaraku. Terus istri saya telepon, kamu pelayanan hari ini khotbah berapa kali? 2 kali. Jam berapa? Jam 6 mulai, saya bilang gitu. Bla 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 bla. Terus ada yang nge-shoot videonya, saudara, dikirim. Istri saya bilang, kok lu gak kayak orang sakit ya? Kok kayak orang semangat banget ngomong kayak gak ada sakit-sakitnya gitu. Terus saya bilang, kamu percaya gak? Saya di pesawat, aduh sakit banget, tidur. Saya sampai Kupang dijemput di El Tari, tidur. Makan tidur, sampai jam 5 saya mandi. Dan sampai saya pegang mic, saya sembuh. Saudara gak ada yang tepuk tangan nih saudara. Pak, di OSIS mah biasa Pak, kita udah biasa begitu gitu. Ya. Nah, kayak saudara tahu waktu kita ngerti keberadaan kita, bahwa waktu saya hidup identitas saya adalah anak Allah, dan selama saya jadi anak Allah, tujuan saya adalah memuliakan Dia, maka dalam segala hal, baik sakit, menderita atau apapun juga, saya bawa nama Tuhan. Saya bawa nama Tuhan. Teman saya bilang gini, bro, pas hari Minggu kan, udahlah cancel, kata pelayanannya udah cancel aja, nggak apa-apa gini. Terus akhirnya jadi gitu, karena mereka bawa orang banyak gitu. Ayo tetap equip pria, oke. Terus dia bilang gini, Pak, kok saya lihat Bapak kayaknya lemes, tapi makin ngomong makin semangat ya Pak ya. Nggak kelihatan sakitnya. Iya, saya bilang anugerah dari Tuhan. Nah, saya mau dorong. Karena begitu saudara mengerti identitas saudara dan saudara bersuka cita dalam Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Saya tahu beberapa saudara mungkin hari ini datang dalam kondisi sakit. Kalau saudara pikir gini, aku mah malang. Apa sih? Kenapa Tuhan kasih aku penyakit kayak gini? Kenapa aku lain dari yang lain? Kenapa aku punya kecemasan misalnya? Kenapa aku orangnya nggak aman? Kenapa aku punya penyakit autoimun? Kenapa aku, saudara tanya kenapa? Ini kalau sampai kesebut bukan sengaja loh ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau sampai kenapa? Seandainya saudara bisa berpikir, engkau anak Allah dan tidak ada yang kebetulan yang terjadi padamu. Semuanya mendatangkan kebaikan. Cara saudara memandang kan beda. Cara saudara berespon kan beda. Amin saudara. Cara saudara melihat situasi jadi berbeda. Sekalipun kau nggak sembuh, orang akan bilang kayak gini, kok Bapak beda ya responnya? Adik kok beda dek responnya? Ajarin dong. Karena saya nggak bisa respon kayak kamu. Apa sih rahasianya? Orang sakit pasti mati, pasti kok. Hanya bagaimana kita ngejalanin di dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Saudara, Kolose 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, kata bersyukurlah saudara,
Itu bukan sekali-sekali. Bukan kalau saudara cuma ingat. Kata bersyukurlah itu konsisten, terus-menerus. Saudara bersyukur sampai orang kalau ngeliat saudara, orang itu tahu di dalam hati, di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu, semuanya penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena identitas yang mengalir dari hati saudara. Karena saudara hidup dalam kasih karunia keselamatan yang Tuhan beri. So, kalau hari ini saudara mengalami terpaan apapun, jangan tinggalkan identitasmu. Jangan tinggalkan identitasmu. Bersyukurlah. Ya, maka saudara akan lihat hidup saudara akan menjadi beda. Sungguh. Saudara tahu kalau lagi ada masalah susah, itu bisa susah sekantor. Benar gak? Wah, ada masalah di kantor semua susah. Ada masalah di rumah, misalnya ada yang sakit. Itu yang susah satu rumah. Benar gak? Tapi kalau ada masalah, satu rumah susah, tapi saudara menunjukkan attitude yang berbeda, orang akan nanya, orang akan lihat, saudara akan menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara akan jadi garam. Saya tahu pergumulannya seperti apa. Rasanya berapa bulan yang lalu saya cerita mertua saya kena penyakit. Wah, kita sampai habis-habisan. Saya tahu. Tapi Allah gak kurang panjang untuk memberi pertolongan. Amin, saudara. Maka bersyukurlah saudara yang continue, terus menerus. Nah, yang berikutnya saudara, selain identitas apa saudara? Ucapan syukur itu sebagai motivasi ibadah. Yang saya maksud bukan datang beribadah. Bukan. Yang saya maksud ini saudara. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah maksudnya apa? Demi segala kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima, aku menganjurkan, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi saudara, motivasi kita mempersembahkan tubuh bukan datang ke ibadah loh ya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan. Itu karena kita lihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau saudara nggak ngelihat, saudara nggak akan ibadah. Maksud saya ibadah bukan datang ke gereja ya. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan. Saudara akan hitung-hitungan. Loh, kan yang penting saya kasih uang. Yang penting kan saya perpuluhan. Yang penting kan tiap hari Sabtu saya masih datang, Pak. Kurang. Loh. Saudara kesini bukan cuma sekedar beribadah, saudara. Kekristenan itu bicara saudara mempersembahkan. Bukan cuma saudara datang ibadah. Hidup. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Saudara, kalau saudara hari ini sakit, saya kasih tahu. Persembahkan sakitmu, penderitaanmu, kelemahanmu sebagai persembahan yang hidup. Ini loh, aku sakit. Aku mau tunjukin sama Tuhan. Meskipun aku sakit, gak ada satu pun alasan aku untuk bersyukur. Aku persembahin. Aku bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena hidupku persembahan. Bebaslah Tuhan, mau ngapain juga bebas. Ayub waktu semuanya dihabisin saudara. Harta dihabisin, sakit dihabisin. Istrinya suruh mengutuk. Dia bilang gini, kamu gila ya? Mau terima yang baik, gak mau terima yang buruk. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Mati aku telanjang, terpujilah nama Tuhan. Wih, berarti Ayub tuh pengen ngomong gini. Iya, aku datang tuh telanjang. Aku mati telanjang. Dan sepanjang dari aku baik sampai aku mati, semuanya untuk Tuhan. Halo. Yuk menjadi Kristen yang punya pengenalan dan akar yang lebih kuat kepada firman yuk. Karena kalau enggak ya kita ke distract banyak hal sama dunia ini.
Ucapan syukur jauh dari mulut kita. Kita ngeliat di internet, kita lihat berita sehari-hari, kita lihat, wah apalagi kalian suka nonton Netflix, drama Korea, semua, waduh. Kita kayak, aduh aku ketinggalan jauh banget ya. Iya, kamu ketinggalan jauh banget, wajar. Karena kamu bukan dunia. Ukuranmu bukan dunia. Ukuranmu sesuatu yang rohani. Sesuatu yang surgawi. Mereka kalau diukur secara surgawi, secara rohani dengan dirimu, jauh mereka. Akhir dari mereka kebinasaan. Akhir dari saudara hidup yang kekal. Jauh. Bersyukur. Dalam persiapan ini saudara, saya dalam pergumulan mempersiapkan tema ini. Sampai saya ditanya sama Bapak, Pak PPT-nya? Belum, saya bilang gitu. Besok ya. Saya sadar mungkin beberapa saudara sakit. Beberapa saudara punya anxiety, saya sadar. Tapi dengar baik-baik. Yesus berdaulat. Yesus bisa sembuhkan saudara sekejap. Yesus bisa saja nggak sembuhkan saudara. Tapi dalam semuanya, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih penting. Nah kalau saudara sudah sampai ke pengertian ini, saudara, maka saudara akan mengerti kemurahan Tuhan. Dan saudara bersedia mengorbankan. Bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, bukan cuma uang. Hidupmu kamu persembahkan. Karena kamu tahu ini kemurahan Tuhan. Tuhan kasih saudara waktu untuk hidup. Supaya saudara mempersembahkan hidupmu. Lalu nanti ketika saudara sudah nggak ada. Saudara datang kepada Bapa. Lalu dia berkata, sabaslah hambaku yang setia. Saudara memperoleh apa yang harus saudara peroleh. Bersama Kristus. Memerintah. Amin saudara. Nah yang berikutnya saudara. Ucapan syukur sebagai senjata rohani. Mazmur 22 ayat 3. Bilang begini saudara. Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Waktu saudara mengucap syukur, bersyukur, memuji Tuhan. Tuhan itu berkuasa, berdaulat, bertahta. Amin. Makanya saudara, kalau saudara suka memuji Tuhan, saudara mengucap syukur, memuliakan Tuhan, saudara, Allah bertata di atas pujian. Saudara ada dalam proteksinya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan. Ya, jangan ya udahlah WL-nya ajak berdiri, kita berdiri. Ya udahlah WL-nya nyanyi lagu ini kita nyanyi, tapi saudara cuma nyanyi tapi nggak dari hati. Karena tahukah saudara, ada kuasa di dalam pujian. Saya nggak usah kasih contoh tentang Yosafat di 2 Tawari. Saya nggak perlu kasih contoh tentang Paulus yang menyembah, tiba-tiba penjara goyang dan segala macam. Tapi saya mau beritahu saudara, yuk mari sembah dia. Bukan cuma karena senjata, tapi karena memang dia layak. Dia layak disembah, dia layak dipuji saudara. Nih saudara. Ayat yang terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan tahu, saudara banyak khawatir. Tahukah saudara, khawatir salah satu bentuk peperangan. Kita khawatir sama semuanya. Dan kalau kita khawatir, kita suka bersungut-sungut jadinya. Tahukah saudara, mengucap syukur itu lawan katanya bersungut-sungut. Mengucap syukur, saudara mengakui kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan bertata di atas pengucapan syukur. Bersungut-sungut, saudara mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kok begini? Kok begitu? Saudara pernah dengar cerita ada orang timur jemur ikan asin? Pernah gak saya cerita? Dia dapat tangkapan banyak, saudara bersyukur. Saudara, namanya tangkapan banyak kan kejual gak habis, bisa busuk ya. Dia coba jemur saudara, sambil nyanyi. Hari ini, cerah mukanya.
Tuhan, harinya Tuhan. Baru sebentar, mendung. Dia lihat ke langit. Oh mendung. Diberesin buru-buru saudara. Supaya nggak rusak. Baru diberesin, terpalnya baru mau dilipat. Terang. Dijemur lagi. Nyanyi hari ini. Baru 5 menit. Mendung lagi. Wah dia cepet-cepet gulung. Nggak lama 10 menit terang. Nggak jadi. Wah dia. Tiba-tiba saudara. Udah terang mendadak hujan besar saudara. Dia lihat ke langit. Dia bilang gini. Tuhan bisa atur cuaca. Kalau Tuhan nggak bisa atur cuaca. Biar Tuhan jemur ikan beta yang atur cuaca. Ya. Kita ketawa tapi seringkali kita gitu. Tuhan kok ngalamin. Tuhan bisa nggak sih ngatur? Kok Tuhan nggak bisa ngatur? Udah Tuhan jadi saya ngatur. Kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Waktu saudara mempertanyakan kedaulatan Tuhan, saudara akan jadi khawatir. Dan waktu saudara jadi khawatir, saudara membuka topos. Topos itu celah, kesempatan buat iblis berbicara sama pikiran saudara. Tuh kan, kamu coba udah doa masih kan? Coba, kan gak berubah kan? Kamu masih seperti yang dulu kan? Sakitmu gak hilang, kondisi gak berubah. Tuh kan, makanya. Coba dengarkan ini. Lalu dia mulai kasih pengetahuan yang baik dan yang buruk. Benar gak? Saudara renungkan siang dan malam. Terus saudara jadi malas bersekutu. Malas ke gereja. Saudara bilang percuma gak berubah. Mendingan gue begini. Wih makin jauh. Makin jauh lama-lama pikiranmu menjadi gelap katanya. Nah saudara, makanya Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan apa saudara? Ucapan syukur. Nah waktu saudara mengucap syukur, senjata peperangan saudara, ayatnya bilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba waktu saudara renungin semua, tiba-tiba damai sejahtera turun. Saudara jadi tenang. Waktu saudara tenang, saudara mulai bisa berpikir dan Tuhan akan taruh di akal budi saudara. Sehingga hatimu jadi tenang dan pikiranmu ada dalam Kristus Yesus. Praktekin yuk. Saya sudah selesai, saya mau undang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Bersyukur buat firman Tuhan hari ini, amin. Saya berdoa supaya saudara dikuatkan. Saya bergumul betul saudara. Saya percaya saudara, lewat pergumulan yang saudara alami. Akan ada tangan Tuhan di situ. Akan ada penyertaan Tuhan di situ. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan.